Gebrakan-gebrakan John Hartman jelang debut. Dayton makin bersinar, stok skuad timnas di FIFA Series aman. Sosok pemain timnas Indonesia pelaku kekerasan terungkap. John Hartman waspadai ekspektasi di balik target Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah John Hartman waspada ekspektasi di balik Piala Dunia. Yang kedua, gebrakan John Hartman jelang debut di FIFA Series. Yang selanjutnya, sosok pemain timnas pelaku kekerasan. Yang terakhir, Nathan semakin bersinar, stok skuad timnas semakin aman. Coba kita saksikan bersama ya. Arsitek baru skuad Garuda Timnas Indonesia, John Hartman, memberikan pandangan mendalam mengenai potensi besar sepak bola di tanah air. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut meyakini bahwa kondisi timnas Indonesia saat ini berada di titik balik yang sangat krusial. Sejak awal kedatangannya, Hartman telah berani mencanangkan target besar, yakni membawa Indonesia menembus Piala Dunia. Namun, Hartman adalah pelatih yang sangat berpengalaman dengan tekanan media dan supporter. John Hartman kini mulai mewaspadai besarnya ekspektasi publik Indonesia. Ia menyadari bahwa antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sangatlah luar biasa. Namun, hal itu bisa menjadi pedang bermata dua. Pelatih berusia 50 tahun itu menyebut bahwa ekspektasi publik yang terlalu tinggi bisa menjadi kutukan bagi timnas Indonesia jika tidak dikelola dengan baik. Maksudnya, tekanan yang berlebihan untuk selalu menang dan segera meraih hasil instan bisa membuat pemain merasa terbebani secara mental. Jika ekspektasi tidak dibarengi dengan kesabaran melihat proses, hal itu justru bisa merusak atmosfer di dalam tim saat menghadapi masa-masa sulit. Oleh karena itu, Hartman meminta semua pihak untuk tetap menginjak bumi. Target Piala Dunia adalah tujuan akhir yang ingin dicapai, namun perjalanannya terdiri dari banyak langkah kecil yang harus dilalui satu persatu. Ia ingin supporter tetap memberikan dukungan, namun juga memahami bahwa membangun sebuah tim yang tangguh di level dunia membutuhkan waktu dan konsistensi. Kewaspadaan Hartman terhadap ekspektasi ini menunjukkan bahwa ia memiliki kematangan dalam memimpin. Ia tidak ingin pemainnya layu sebelum berkembang karena beban harapan yang terlalu berat di pundak mereka. Manajemen ekspektasi akan menjadi fokus Hartman selain urusan taktik, agar skuad Garuda bisa bermain dengan lepas dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya tanpa rasa takut akan kegagalan. Tidak ada istilah berleha-leha bagi John Hartman. Baru juga sebulan setelah diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia, arsitek asal Inggris itu telah melakukan berbagai gebrakan. Gebrakan pertama yang paling mencolok adalah Safari BRI Super League. Hartman tidak hanya duduk di Jakarta menunggu laporan asisten. Ia turun langsung ke berbagai kota, mengunjungi stadion-stadion, dan memantau pertandingan liga domestik secara langsung. Tujuannya jelas, ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kualitas pemain lokal saat bertanding dalam tensi tinggi. Baginya, data statistik di atas kertas tidak akan cukup tanpa melihat langsung mentalitas dan pergerakan pemain di lapangan hijau. Tidak berhenti di dalam negeri, Hartman juga melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk memantau kompetisi championship. Menemukan talenta muda berbakat menjadi tujuan utama. Pengingat pelatih asal Inggris tersebut juga akan menangani timnas U23. Di tengah gebrakannya, John Hartman juga mulai menyusun tim kepelatihannya di timnas Indonesia. Sebelumnya, ia baru punya satu asisten, Cesar Mailan, sebagai pelatih fisik. John Hartman membajak kepala analis Persija, Jekri Lazuardi. Selain itu, ia juga melibatkan pelatih timnas U20 Nova Rianto dan Sofi Imam Faizal ke susunan kepelatihannya. Komunikasi personal menjadi kunci bagi Hartman untuk membangun kepercayaan. Ia mendatangi klub-klub tempat pemain kita bermain, berdiskusi dengan pelatih klub mereka, dan memberikan gambaran mengenai peran apa yang akan mereka jalankan di skuad Garuda nantinya. Gebrakan ini menunjukkan bahwa Hartman adalah pelatih yang sangat detail dan sangat menghargai proses komunikasi. Dengan melakukan belusukan yang masif ini, Hartman kini memiliki basis data yang sangat kuat untuk menentukan siapa saja pemain yang paling siap untuk ia bawa dalam debutnya nanti. Ini adalah sinyal positif bahwa tim nasional kita sedang berada di bawah arahan pelatih yang benar-benar mau bekerja keras hingga ke akar rumput. Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola nasional. Nama pemain muda yang memperkuat PSM Makassar sekaligus berlabel timnas Indonesia, Ricky Pratama,
menjadi sorotan setelah dilaporkan ke kepolisian atas dugaan kasus penganiayaan terhadap kekasihnya. Kasus ini mencuat ke publik setelah pengakuan korban berinisial AD 25 tahun viral di media sosial. Laporan resmi kemudian dilayangkan ke Polda Sulawesi Selatan dan kini tengah menjadi perhatian penggemar sepak bola maupun masyarakat luas. Peristiwa dugaan penganiayaan disebut terjadi pada Jumat 6 Februari lalu di sebuah kamar indekos korban di Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, Makassar. Lokasinya berada tidak jauh dari mes pemain PSM Makassar. Menurut kuasa hukum korban, Eko Saputra, insiden bermula dari pertengkaran antara korban dan Ricky sebelum tim bertolak ke Yogyakarta untuk menjalani laga tandang. Perselisihan tersebut diduga berujung pada tindakan kekerasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami sejumlah luka fisik. Selain luka fisik, tim kuasa hukum juga menyebut korban mengalami tekanan psikologis berat akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Ricky Pratama maupun manajemen PSM Makassar terkait laporan tersebut. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan lanjutan mengenai perkembangan penyelidikan. Ricky Pratama sendiri pernah memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Ia tercatat sempat masuk radar tim nasional pada era Sintayong, Indra Safri, hingga Gerald Vandenberg, termasuk membela timnas U20 dan U23 Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hartman tampaknya bisa bernapas lega menjelang laga debutnya, sebab stok bek kiri akan aman untuk bulan Maret mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Kitts and Nevis pada laga perdana di FIFA Series 2026. Selanjutnya, akan bergantung kepada hasil pertandingan tersebut dan juga di partai semifinal lainnya antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. John Hartman sempat dipusingkan oleh kondisi skuadnya yang bakal pincang. 5 pemain setidaknya bisa dikonfirmasi absen akibat skorsing dan juga cedera. Salah satunya adalah Sain Patinama. Dia harus menjalani larangan bertanding akibat kartu merahnya bersama Tom Hai pada laga kontra Irak di bulan Oktober tahun lalu. Kemudian, stok bek kiri timnas Indonesia sempat dicemaskan oleh kondisi Dean James. Dia telah melewatkan 3 laga beruntun bersama Go Ahead Eagles di Belanda. Sejatinya, timnas Indonesia masih bisa mengandalkan Calvin Verdong sebagai starter. Namun, Hartman tampaknya bisa bernapas lega lantaran Nathan Chaon kembali tampil impresif di Belanda. Sang pemain serba bisa kembali berhasil membawa Willem Tu imbang 1-1 kontra Young Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Nathan bermain selama 90 menit penuh dan mendapatkan rating 6,1 dari penyedia statistik SofaScore. Dia mencatatkan 2 kali kontribusi pertahanan dengan sukses melakukan tackle sekali dan 1 kali intercept. Mantan pemain Swansea City itu juga melakukan 3 kali recovery dan memenangkan 3 dari 8 kali duel di lapangan. Berkat bersinarnya Nathan, stok skuad untuk posisi bek kiri timnas Indonesia dipastikan aman. Sebelumnya, posisi ini seringkali menjadi area yang paling rawan jika salah satu pemain mengalami cedera. Namun, dengan performa Nathan yang sedang berada di puncak, ditambah dengan opsi pemain lain yang juga kompetitif, Hartman memiliki kemewahan untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan. Hartman menilai bahwa Nathan telah berhasil menaikkan standar kualitas di sektor sayap pertahanan. Kesiapan Nathan di FIFA Series nanti diprediksi akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menembus pertahanan lawan melalui serangan balik cepat. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.